Halo, selamat pagi anak-anak. Salam sehat dan salam semangat. Semoga hari ini anak-anak masih semangat ya dalam belajarnya. Nah, hari ini kita mau belajar tematik, yaitu tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 2, manfaat energi. Hari ini kita mau belajar bahasa Indonesia dan PPKN. Nah, pada pelajaran bahasa Indonesia, anak-anak diharapkan dapat membandingkan teks petunjuk penggunaan dua alat yang sama dan berbeda. Kemudian menyajikan petunjuk penggunaan alat dalam bentuk teks tulis dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Teks petunjuk. Apa itu teks petunjuk? Di sini teks petunjuk adalah jenis teks yang menunjukkan proses untuk membuat atau mengoperasikan sesuatu melalui langkah-langkah yang runtut dan teratur. Ciri-ciri kalimat petunjuk. Apa ciri-cirinya? Kita lihat yang pertama, menggunakan pola kalimat perintah. Di sini dapat berupa kata kerja tanpa imbuhan me. Kemudian ada partikel lah dan kata larangan, biasanya dengan kata jangan. Kemudian yang kedua, teks petunjuk kadang-kadang menggunakan bentuk saran. Kata apa yang merupakan bentuk saran? Biasanya sebaiknya, hendaknya. Kemudian yang ketiga, menggunakan kalimat yang jelas, logis, dan singkat. Jenis teks petunjuk. Yang pertama, petunjuk menggunakan sesuatu. Yang kedua, petunjuk membuat sesuatu. Yang ketiga, petunjuk melakukan sesuatu. Dan yang keempat adalah petunjuk denah atau arah. Kita lihat yang pertama, contoh petunjuk menggunakan sesuatu. Ada petunjuk menggunakan sesuatu. Belum pernah biasanya baca petunjuknya karena menyalakan ini. Dan di situ ada petunjuknya di mana pertama colokkan stiker ke top kontak. Yang kedua tekan tombol on. Yang ketiga pilih kecepatan kipas angin. Yang keempat, matikan kipas setelah digunakan. Itu contohnya. Kemudian yang kedua, contoh petunjuk membuat sesuatu. Petunjuk membuat jus stroberi. Alat dan bahan. Stroberi, ada buah stroberi, air, gula atau susu, pisau, gelas, dan bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, cuci bersih terlebih dahulu. Jadi buahnya dicuci terlebih dahulu, kemudian potong bagian tangkai buah tersebut. Yang kedua, setelah dipotong, masukkan dalam blender dan tambahkan sedikit air, gula atau susu sesuai selera. Tentu di sini air matang ya, bukan air mentah. Kemudian cara yang ketiganya, setelah di blender, tuang dan masukkan jus ke dalam gelas. Nah, itu contoh petunjuk membuat jus
stroberi. Nomor 3 adalah contoh petunjuk melakukan sesuatu. Di sini cara membersihkan kulit wajah, ini cewek-cewek ini biasanya yang suka membersihkan wajah, tapi anak laki-laki pun juga bisa di sini. Di sini ada petunjuk yang pertama, cucilah tangan hingga benar-benar bersih. 2, siapkan air hangat agar kotoran di wajah dapat dibuang dengan lebih mudah. 3, siapkan sabun atau pembersih wajah yang sesuai dengan kondisi kulit wajah. Yang 4, bilaslah wajah dengan air hangat secara perlahan. 5, gosokkan dengan pelan sabun atau pembersih wajah yang telah disiapkan. 6, pijatlah kulit wajah dengan menggunakan jari jemari tangan secara memutar hingga benar-benar merata. Yang 7, basuh kembali muka dengan air hangat. Yang 8, keringkan wajah dengan handuk bersih. Ini tentu mesti wajahnya terus terang, bersih, cemerlang. Kemudian yang 4, contoh petunjuk denah atau arah. Ini biasanya kita jumpai ketika kita melakukan perjalanan ya. Nah biasanya di jalan kita lihat gambar denah seperti itu. Nah karena arah, ya kita melihatnya, boleh kamu misalnya jalan lurus, oh itu arah Kota Sragen. Kalau kita belok kiri, berarti menuju ke arah Jakarta, Semarang atau Solo. Tapi sesuai arah utara, selatan, barat, dan timur, berarti kalau ke Kota Sragen, berarti kita menuju ke arah utara. Kemudian kalau mau ke Jakarta, Semarang, dan Solo, kita menuju ke arah barat. Karena dalam arah peta angin, kiri itu barat, atas itu utara. Jadi itu Sragen ke utara, Kota Sragen, ke sebelah barat, Jakarta, Semarang, dan Solo. Kemudian sama saja dengan tanda denah atau arah, petunjuk arah yang ada di jalan, yang di situ terlihat ketika lurus adalah arah Salatiga dan Solo. Kalau yang belok, ya Magelang, ke arah Magelang, daerah istimewa Yogyakarta. Nah dengan lokasi juga sama saja. Semoga anak-anak paham ya dengan pelajaran hari ini. Nah untuk lebih pahamnya atau lebih jelasnya bisa membaca kembali dari buku. Sekarang kita lanjutkan pelajaran PPKN. Dari pelajaran ini, anak-anak diharapkan dapat mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, dan menyajikan hasil identifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan hak dan kewajiban harus seimbang. Sebelum menerima hak, kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Contoh, kita berhak menggunakan listrik, maka kita wajib membayar tagihan listrik dan menghemat penggunaan listrik. Pelaksanaan hak dan kewajiban memanfaatkan energi. Pertama, hak dan kewajiban memanfaatkan air. Yang kedua, hak dan kewajiban memanfaatkan listrik. 3, hak dan kewajiban memanfaatkan BBM. Yang keempat,
Hak dan kewajiban memanfaatkan kertas. Hak dan kewajiban memanfaatkan air. Air berperan besar dalam kehidupan makhluk hidup, terutama manusia. Kita membutuhkan air untuk minum, memasak, mandi, mencuci, menyiram tanaman, dan masih banyak lainnya. Air yang kita pakai bersumber dari sungai, air hujan, dan mata air lain. Selain memanfaatkannya, kita juga harus menghemat penggunaan air. Hal ini bertujuan agar air yang digunakan tidak terbuang percuma. Beberapa langkah menghemat air. Pertama, menutup keran air setelah selesai digunakan. Yang kedua, menggunakan air cucian beras untuk menyiram tanaman. 3, menggunakan deterjen sekali bilas untuk mencuci pakaian. Yang keempat, menampung air di dalam gelas untuk berkumur ketika menyikat gigi. Hak dan kewajiban memanfaatkan listrik. Hampir semua kegiatan yang dilakukan manusia memerlukan listrik. Energi listrik yang dipakai berasal dari pembangkit listrik. Pembangkit listrik berasal dari berbagai sumber energi. Contohnya minyak bumi, batu bara, air, angin, matahari, dan lainnya. Kita memiliki kewajiban untuk menghemat penggunaan listrik karena untuk menghasilkan listrik dari sumber energi tersebut dibutuhkan teknologi yang tidak sederhana dan tidak murah. Beberapa langkah menghemat listrik. Pertama, menggunakan peralatan listrik hanya saat dibutuhkan. Yang kedua, menggunakan lampu hemat energi. Ketiga, mematikan lampu saat akan tidur atau saat tidak digunakan. Kemudian 4, tidak berlama-lama menggunakan komputer di rumah. Jadi kalau sudah selesai digunakan, dimatikan, jadi jangan dinyalakan terus. Kelima, membersihkan bagian bawah setrika dari kerak yang menghambat panas. Hak dan kewajiban memanfaatkan BBM. Bahan bakar yang kita gunakan sebagian besar merupakan bahan bakar fosil. Nah, bahan bakar fosil membutuhkan waktu jutaan tahun untuk dapat terbentuk. Maka dari itu, kita perlu menghemat dalam menggunakannya. Beberapa langkah menghemat BBM. Tidak menggunakan kendaraan sendiri-sendiri. Jadi lebih baik naik angkutan umum ya. Selain juga untuk mengurangi kemacetan di jalan. Kemudian yang kedua, tidak menggunakan kendaraan bermotor untuk pergi ke tempat yang dekat. Ya, jadi kalau kita pergi jarak dekat, nggak usah naik motor lah, kita cukup jalan kaki malah sehat, sekalian berolahraga. Nah, naik motor mungkin kalau jaraknya jauh baru kita naik motor supaya cepat sampai dan menghindari kemacetan. Kemudian yang ketiga, tidak menggunakan kendaraan melebihi kapasitas. Yang keempat, menggunakan kendaraan yang hemat bahan bakar. Hak dan kewajiban memanfaatkan kertas. Ini erat sekali hubungannya ya, kita tiap kali menulis ya, tiap hari menulis. Nah, bagaimana atau apa yang harus kita lakukan menyangkut hak dan kewajiban kita dalam memanfaatkan kertas?
Nah, bahan utama pembuatan kertas ialah pohon dan air. Oleh karena itu, kita memiliki kewajiban untuk menghemat penggunaan kertas. Ketika menghemat kertas, kita ikut menghemat pohon di hutan. Beberapa langkah menghemat kertas. Yang pertama, menggunakan kertas yang sisi sebaliknya masih kosong. Jadi di sini dalam memakai kertas, jadi jangan hanya halaman depan saja, sebaliknya kosong, tidak dipakai lagi. Saya kira bisa digunakan mungkin untuk coret-coret atau ketika mencatat pun juga demikian. Jadi menggunakan buku tidak dilengkap halamannya atau diberi antara, tapi tiap halaman ditulisi. Mungkin kalau misalnya beda hari kita beri jarak ya, jarak 2 baris atau 3 baris untuk mengetahui perbedaan waktunya kapan kamu mengerjakan tugas tersebut atau catatan itu kamu kerjakan. Kemudian yang kedua, teliti saat menulis. Maksudnya apa? Jadi tidak sering salah. Kalau sering salah cenderung dihapus. Kalau nggak dihapus, ada yang anaknya males terus disobek. Akhirnya buku yang biasanya isinya 18 lembar tinggal isinya 5 lembar. Contohnya buku gambar itu ya. Anak-anak biasanya gambar, wah gambar jelek, malu sobek lagi. Akhirnya buku gambar isinya cuma 8, kamu sobek terus tinggal isinya 2. Nah, ini tidak boleh. Namanya kamu tidak hemat kertas. Pemborosan namanya. Kemudian yang ketiga, menggunakan kertas hanya ketika kita benar-benar membutuhkannya. Jadi jangan apa-apa kertas, tapi kalau kita nggak butuh banget, ya nggak usah kita menggunakan kertas. Nah, sampai di sini pembelajaran kita PTKN tentang hemat energi. Kamu sudah tahu tentang hak dan kewajibanmu. Ya, semoga kita bisa semuanya berlaku atau melakukan hemat energi, berhemat dalam kehidupan kita sehari-hari untuk supaya sumber energi yang ada di bumi kita ini lestari dan tidak cepat habis. Cukup di sini belajar kita. Selamat belajar. Semoga sukses. Tuhan memberkati.